Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan. Baik, kali ini telah hadir seorang inovator yang sangat luar biasa, ASN inovatif dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Ibu Meggy Handayani SSTP MSI dengan inovasinya Sang Juara. Iya, selamat datang Ibu. Selamat datang Bu. Terima kasih atas ini. Iya, terima kasih Bu ya, Iya. telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami pada kali ini. Iya, ini Bu Meggy inovasinya sangat luar biasa ya, Sang Juara. Mungkin sahabat inovasi kita di rumah kepo ya, pengen tahu nih apa itu Sang Juara. Mungkin bisa dijelaskan dan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Bu Meggy? Jadi terima kasih Mbak. Terkait Sang Juara itu di Dinas Kearsipan ini kan ada penilaian pengawasan eksternal dan internal. Iya. Kalau kita bicara itu terkait audit ya, kalau bahasa kerennya. Dari tahun 2021 berlakunya. Kebetulan saya masuk ke Dinas Kearsipan itu 1 April 2021. Iya. Ya penyesuaian segala macam, penggantian pucuk pimpinan dari Ibu Ana ke Pak Edward, Pak Prof Edward. Nah, saya berinisiatif ke beliau, Pak, untuk pengawasan tahun ini, sepengetahuan kami dari KASI yang membawahi pengawasan perangkat daerah, belum pernah dilakukan audit ke perangkat daerah. Iya. Mohon izin sekiranya Bapak setuju, kami akan melakukan audit terhadap 50 perangkat daerah di Sumatera Selatan, itu di tahun 2021. Alhamdulillah beliau menyetujui Bu. Jadi kami bentuk tim dari Dinas Kearsipan yang ketuanya masing-masing kepala bidang dengan didamping Arsiparis. Iya. Jadi tahun 2021 itu Sumsel meraih peringkat 7. Dari tahun 2020 peringkat 9. Iya, jadi lumayan ya naik lagi, progresnya jadi naik 2 tingkat ya. Iya, tahun 2022 lagi kita naik tapi predikatnya memuaskan, tapi tetap di peringkat 7. Iya, baik, luar biasa tapi loh Bu, karena Bu Meggy kan baru nih ya, pindah 2021 tapi langsung menciptakan inovasi baru, itu sangat luar biasa Bu, dan kali ini inovasinya juga sudah running ya. Iya, running. Oke. Terus bagaimana nih Bu proses inovasi itu sendiri? Ya. Jadi itu tim Bu, memang Dinas Kearsipan ini kan memang dalam tanda kutip kan, kita tahu mungkin ada yang sebagai korban politik dianggap masuk ke dinas tersebut, atau juga orang yang harus pensiun, yang harus ditempatkan sementara sambil menunggu SK pensiunnya terbit. Nah, kita ya kendalanya di situ Bu, kadang-kadang kan ada beberapa yang bisa kita kolaborasi, ya tim-tim itulah yang bisa bergerak. Iya. Terkait permasalahan di lapangan. Belum lagi dari beberapa perangkat daerah yang sering menganggap kita itu sekedar main-main. Nah, alhamdulillah begitu pengumuman nilai itu dihadiri Pak Gubernur langsung. Iya. Dan akhirnya baru ngeh semua perangkat daerahnya itu. Itu menjawab jadi Bu ya, menjawab semua yang kita lakukan. Spekulasi yang mengarah ke Dinas Kearsipan. Iya. Justru ini pembuktiannya jadi ya. Betul. Iya, jadi tidak semua OPD itu tidak bernilai ya Bu ya. Jadi jangan menganggap bahwa OPD kita itu tidak bernilai, karena semua orang pasti punya manfaatnya Bu. Iya, betul. Iya, baik. Oke Bu Meggy, itu tadi prosesnya ya. Untuk proses inovasinya tadi dibentuklah tim-tim tadi Bu ya. Apakah ada tim-tim yang di luar OPD juga terlibat dalam inovasi ini Bu? Iya, sesuai peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan itu kita harus melibatkan stakeholder lain Mbak, yaitu di bidang auditor. Jadi kami di tahun 2021 itu melibatkan unsur inspektorat untuk dalam kepengurusan SK tim gubernur tersebut. Jadi ada
kejadian unik di tahun kemarin, tetangga kita sebelah malah. Iya. Ibu ada sertifikat auditornya, Mm-mm. ditanya begitu sebelum kita masuk. Mm-mm. Oh, alhamdulillah kita punya. Iya. Nah, tapi lucunya mereka yang menanyakan legacy kita itu sendiri, nilainya juga bobrok, Iya. nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Iya. Karena kami pikir dia menanyakan auditor, berarti dia sudah membenahi ke dalam. Ternyata penyelenggaraannya kurang lebih hampir sama dengan yang tidak mengerti tentang tata cara pengarsipan. Iya. Kurang lebih begitu, Mbak. Iya, oke, luar Iya. biasa Bu ya. Iya. Jadi berarti ini inspektorat ya yang Mm-mm. diikutsertakan kan, Mm-mm. karena memang yang berhak untuk pemeriksaan Iya. dari inspektorat ya Bu Iya. ya. Iya, oke. Baik Bu Megi, untuk inovasi ini kan pasti nggak mungkin mulus aja ya dikerjakan kan, Mm-mm. pasti ada hambatannya Bu ya. Apa sih hambatan yang ditemukan dalam perjalanannya Bu? Ya itu tadi kita kan keterbatasan SDM Bu ya. Jadi ada Iya. beberapa tim kita itu masih melibatkan juga pihak SDM dari bidang lain. Sedangkan bidang-bidang di kita itu juga mereka ada goalnya sendiri kan. Jadi sering terhambat kita untuk penyelesaian laporan akhir untuk konsolidasi internal dan eksternal. Karena Arsip Nasional sendiri itu menargetkan ada batas limitnya Bu. Seperti untuk laki konsolidasi itu kan di tanggal 31 Agustus. Sedangkan ada beberapa OPD yang dalam tanda kutip itu kita harus benahi. Nah, itu mereka masih agak telat memberikan input datanya ke kita. Itu aja kendalanya. Terus hambatan yang input data telat tadi sementara deadline sudah menunggu, apakah dari dinas kearsipan ini jemput bola Bu ke sana? Jadi bersama-sama membenahi. Kalau dari tim kita Bu udah sering proaktif malah. Iya. Tapi ya itu tadi feedback dari beberapa tim yang perangkat daerah lain itu kadang-kadang ya itu dalam tanda kutip masih menganggap nggak perlu karena yang berhak mengurus itu hanya pengelola arsip. Padahal kita tahu sendiri untuk penataan arsip ini sebenarnya kalau kedepannya itu dipergunakan untuk kalau kita ada pemeriksaan dari APH Bu. Iya. Nah, orang baru mencari di mana ini arsip berada. Tujuan kita itu ya untuk memudahkan mencari arsip untuk pengawasan audit kearsipan ini sendiri sebetulnya. Kalau sudah diarsipkan kan akan lebih mempermudah lagi kan jadi ya. kalau kita untuk tahu tata proses letaknya pencarian. itu di rak berapa, jadi kan nggak payah-payah cari Bu. Iya, Nah betul. kadang-kadang di beberapa OPD itu karena tidak ada tempat penyimpanan, mereka masukkan dalam karung. Iya betul. Nah ada kejadian Kadang-kadang di gudang ya, dalam sampai nggak tahu karung, lagi. taruh di bawah kaki kadang-kadang tuh. Jadi akhirnya begitu APH mereka kita sudah takut duluan. Padahal kalau kita punya data lengkap kan tidak perlu, udah modal senjata kita dulu kan untuk menghadapi APH dalam pemeriksaan. Iya, betul sekali Bu Mega. Bu Megi, ini sudah berapa tahun nih inovasinya berjalan nih? Kan dari 2021 ya Bu ya? Ini tahun ketiga Bu. Tahun ketiga ya? Iya. Oke, berarti sudah 3 kali audit ya? Iya, Oke, dari luar Arsip biasa. Nasional. Dan arsip kita mendapat peringkat ke-7 7 dari 2021 dari 34 provinsi. Wah, luar biasa itu Bu. Sudah bukan lagi itu apresiasi yang sangat besar ya dari Bapak Gubernur kita Bu ya. Tahun kemarin tahun ini malah Pak Gubernur mendapat penghargaan dari ANIS sebagai tokoh inspiratif di bidang kearsipan itu ya. Kearsipan sendiri untuk tata tertib arsip sampai ke desa. Iya, baik, luar biasa Bu, dari satu inovasi yang sebenarnya mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain Bu ya, tapi dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa Bu Megi. Iya. Oke, baik Bu Megi, untuk pengembangan ke depannya nih Bu, mau dibawa kemana nih inovasi ini? Karena kan sudah berjalan, mungkin ada yang ingin dikembangkan lagi. Ya harapan kami ke depannya supaya Dinas Kearsipan ini kan butuh sapras ya Bu, butuh sapras dan SDM. Karena kurang lebih SDM kami ini tiap tahun mengalami pensiun. Iya. Dan tidak ada pengganti. Dan kebanyakan juga untuk menjadi arsiparis ini sendiri banyak orang yang kurang berminat. Dan juga dari Arsip Nasional sendiri untuk membuka keran menjadi arsiparis itu sekarang lagi ditutup Bu, karena sejak kita berlaku jabatan fungsional, penyetaraan jabatan fungsional. Harapan kami ke depan BKD khususnya Pak Gubernur membuka keran untuk itu karena memang kita memerlukan arsiparis untuk penataan di perangkat daerah menurut kami. Iya, itu sangat penting justru Bu, karena pengarsipan itu yang paling karena jumlah arsiparis itu nggak sebanding dengan jumlah perangkat daerah Bu. Iya. Kita saat ini cuma ada 35
Dari seluruh OPD itu ada sekitar 50 ya. Jadi normalnya itu kalau bagusnya itu ada 3 masing-masing di perangkat daerah. Iya. Sedangkan menumpuk itu di Dinas Kearsipan 22 orang cuman ada tersedia. Iya, sangat minimalis ya. Sangat minimalis. Iya, berarti ya mungkin kedepannya dari pihak BKD sendiri ya untuk Mm-mm. menyediakan slot untuk arsip Parisnya Bu Iya. ya. Iya, oke. Baik Bu Megi, ini yang terakhir nih, Mm-mm. apa sih harapan Ibu kedepannya untuk inovasi ini, atau mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi, boleh Bu? Ya, harapan kami kalau kita tanpa arsip itu kita tidak berarti Iya. apa-apa, karena tanpa ada arsip kita tidak tahu identitas kita, Bu. Iya. Dan lebih urgent lagi istilahnya kalau kita tidak memiliki arsip, hilang suatu negara. Iya, Ya, betul. dan itu sudah terbukti waktu kita bersengketa dengan Malaysia Iya. terkait SIPA dan Ligitan. Jadi mengesampingkan arsip akan hilang aset yang kita punya. Iya. Akan hilang sejarahnya Akan jadi. hilang sejarah dan Iya, aset betul yang kita sekali. punya. Iya, Mungkin betul. itu Bu, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengundang kami untuk menghadir podcast hari ini, dan terima kasih atas bimbingan Bapak Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumsel, atas usaha beliau kita bisa lebih berinovasi untuk kedepannya. Luar biasa sekali Bu Megi ya. Jadi diharapkan sekali nih untuk penerus berikutnya untuk tetap mempertahankan Iya, betul. kearsipan ini Bu, karena memang sangat penting bagi suatu negara dalam bidang kearsipan. Iya, baik Bu Megi, terima kasih banyak Bu Megi Iya. atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation Bu. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah, dan kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya yang pastinya lebih luar biasa lagi ya dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Megi. Iya, baik sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast kami di One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.